Ngubah para mahasiswa yang baru daftar militer tadi jadi pilot berani mati. They prepare for their last flight, which may destroy an Allied ship. Kalau lu gagal tewas, lu bakal dianggap pengecut, sampah, dan sebagainya. Oke, karena kemarin pas bahas Bo Suzuki itu awalnya ada nyambung dikit ke kamikaze, enaknya sekarang langsung hajar kamikaze aja kali ya. Baru abis itu Dekwan sama Sakoi. Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas tentang kamikaze. Serangan bunuh dirinya pasukan Jepang di Perang Dunia II di Learning by Googling. Gue yakin lu semua udah pada tahu kalau di Perang Dunia Kedua, Jepang ini sempat melancarkan serangan bunuh diri ke kapal-kapal sekutu. Dengan cara mereka nerbangin pesawat-pesawat kecil yang banyak, terus pesawat-pesawat ini pada nabrakin diri ke kapal-kapal musuh. Serangan bunuh diri ini dinamain kamikaze. Kalau secara harfiahnya kamikaze itu berarti angin dewa. Istilah Jepang yang diambil dari nama angin topan yang dipercaya udah nyelamatin Jepang dari invasi bangsa Mongol yang dipimpin oleh Kubilai Khan di tahun 1281. Dan diyakini para pemimpin militer Jepang emang ngambil nama kamikaze ini dan dijadiin identitas pasukan khusus mereka dengan harapan pasukan kamikaze ini bisa ngebantu mereka memenangkan Perang Dunia Kedua. Kayak dulu angin topan kamikaze ngebantu mereka ngalahin pasukan Mongol. Harapannya. Kalau menurut The Asia Pacific Journal, Japan Focus, pembentukan pasukan kamikaze ini dipengaruhi oleh dua hal. Pertama, karena posisi Jepang yang udah makin lemah, udah makin terdesak, terutama setelah mereka kalah di pertempuran Pulau Midway di tahun 1942. Dan yang kedua, karena stok tentara cadangan mereka itu udah tipis banget. Padahal tentara utamanya udah banyak yang berguguran. Terus gimana? Ya makanya putar otak lah mereka. Gimana caranya biar mereka bisa membalikan keadaan. Dan sambil mereka mikirin gimana caranya, di tahun 1943, militer Jepang ngebuat sistem rekrutmen kadet yang disebar ke seluruh perguruan tinggi di Jepang. Buat ngatasin masalah kurangnya stok tentara cadangan tadi. Datang mereka ke kampus-kampus ngebawa materi yang berisi propaganda yang mengagungkan nasionalisme dan kesetiaan kepada kaisar. Propaganda yang masuk ke otak anak-anak muda ini langsung mereka pada daftar. Total ada 15.149 orang yang diterima jadi prajurit lewat sistem rekrutmen dari kampus ke kampus ini. Wah, banyak jir. That after receiving the highest level of education, even more so, I did not want to die. I gave up because we were not given a choice and had to follow the orders. Tapi walaupun udah dapat tenaga tambahan sekitar 15.000 orang, para petinggi militer Jepang ini tetap belum dapat caranya buat manfaatin para prajurit baru ini secara optimal. Sampai akhirnya Laksamana Madya Takejiro Onishi ngelempar ide liarnya. Ayo kita bentuk pasukan bunuh diri. Kagetlah semua. Responnya kebagi dua, ada yang setuju, ada yang nolak. Tapi terus Takejiro Onishi mencoba meyakinkan orang-orang yang gak setuju ini dengan ngejelasin serangan baru bisa berhasil kalau pilot beneran nganter pesawat yang udah berisi bahan peledak itu ke sasarannya. Jadi konsepnya ini bahan peledaknya bukan ditembakin, tapi beneran dianterin. Bahkan buat lebih meyakinkan orang-orang yang gak setuju ini, Takejiro Onishi sampai bilang kalau dia rela jadi orang pertama yang melakukan ini. Dan walaupun akhirnya sampai perang kelar Takejiro Onishi ini nggak nabrakin pesawat, tapi tetap karena ide awalnya tadi dia dapat gelar sebagai Bapak Kamikaze. Berarti ini kan gelarnya Bapak Serangan Bunuh Diri ya. Ini agak ironis sih kalau kata gua. Yang dapat gelar justru yang nggak berangkat sama sekali. Di tanggal 15 Juli 1944, Pangkalan Saipan, pangkalan pentingnya militer Jepang, jatuh ke tangan sekutu. Dari situ militer Jepang meramalkan kalau abis ini tentara sekutu bakal nyerang pangkalan Jepang yang ada di Filipina karena letaknya yang strategis. Dan ramalannya terbukti tepat. Di tanggal 23 Oktober 1944, pasukan sekutu nyerang pangkalan Jepang yang berada di Pulau Suluan, Filipina. Disinilah kamikaze pertama Jepang dilakukan. Kapten Motoharu Okamaru, yang tadinya nolak ide kamikaze ini, dia akhirnya bilang, "Saya sekarang benar-benar percaya bahwa satu-satunya cara agar kita bisa menang adalah dengan cara menabrakkan pesawat kita. Tidak ada cara lain." Waduh. This is their big day. To cries of Banzai, they prepare for their last flight, which may destroy an Allied ship. Dan bener, di pertempuran yang akhirnya dikenal dengan nama Pertempuran Teluk Leyte itu, ada sekitar 3.000 pilot kamikaze yang tewas karena nabrakin diri ke kapal-kapal sekutu. Sekutunya... Di pihak sekutu, korban tewasnya mencapai 7.000 orang. Ini kan lebih banyak ya. Tapi walaupun korban tewasnya lebih banyak, tetap di pertempuran ini yang menang adalah pihak sekutu. Karena mereka pada akhirnya berhasil ngambil alih Filipina. Nah, walaupun kalah, tapi militer Jepang tetap ngerasa kalau percobaan kamikaze ini sukses besar. Dan bakal mulai digunakan di pertempuran-pertempuran berikutnya.
The entire remaining naval strength of Japan is mustered for one final, supreme battle. Loss of the Philippines will tear the Japanese Empire in two. The Naval High Command confesses. We are about to fight a battle that will decide the fate of our empire. Akhirnya puncak serangan kamikaze ini terjadi di pertempuran Okinawa di tanggal 6 April 1945. Di pertempuran ini kamikaze udah jadi opsi penyerangan yang utama. Akibat kamikaze ini, menurut Britannica, ada sekitar 34 kapal sekutu yang tenggelam dan ratusan lainnya rusak parah. Tapi tetap, walaupun kayaknya udah menghasilkan kerusakan yang sedemikian parah, pada akhirnya Jepang tetap kalah di pertempuran ini. Sampai-sampai di Pulau Okinawanya terjadi bunuh diri massal. Siapa yang bunuh diri? Yang bunuh diri adalah warga sipil sana. Mereka kemakan propaganda militer Jepang yang bilang kalau tentara Amerika itu adalah orang-orang barbar, bengis, dan kejam. Akhirnya menurut New York Times, warga sipil di Okinawa yang udah pada ketakutan ini gara-gara Jepang kalah perang tadi, dikasih granat sama tentara Jepang. Mereka disuruh ngeledakin diri. Dan akhirnya banyak yang ngeledakin diri, tapi ada juga yang enggak karena takut mati. Dan orang-orang yang takut ngeledakin diri ini pada kaget. Ngeliat perlakuan tentara Amerika ke mereka yang bisa dibilang cukup manusiawi. Beda banget sama yang diceritain militer Jepang selama ini. Dan menurut buku Okinawa, The Last Battle, karya Roy Appleman, abis itu banyak bermunculan laporan-laporan yang nyebut kalau selama masa perang ini, wanita-wanita sipil di Okinawa itu banyak diperkosa oleh tentara Jepang. Ini kan gimana ya? Tentara Jepang kan harusnya ngelindungin mereka kan? Ini malah diperkosa sama disuruh ngeledakin diri. Waduh. Sekarang kita bahas pilot kamikaze-nya. Walaupun tugasnya kayaknya cuma butuh nyali besar doang, yang penting berani mati. Tapi faktanya pilot kamikaze ini butuh latihan lama sampai dianggap siap terbang. Berapa lama? Pilot-pilot ini dilatih dengan keras selama kurang lebih 6 bulan. Pokoknya dalam 6 bulan, instruktur-instruktur di sana harus ngubah para mahasiswa yang baru daftar militer tadi jadi pilot berani mati. Dan selain mental, skill terbang mereka juga diasah terus di sana. Latihannya sampai disuruh terbang di tengah-tengah badai salju. Dan kalau lu ada salah dikit aja, siap-siap lu bakal dipukul pakai tongkat bambu sama instruktur lu. Ini galak juga ya. Kalau menurut Hisao Horiyama, pilot kamikaze yang gagal tewas, pas diwawancara sama The Guardian, dia bilang, kami tidak terlalu memikirkan kematian. Kami dilatih untuk menekan emosi kami. Bahkan jika kami mati, kami tahu itu untuk tujuan yang layak. Kami diperintahkan untuk tidak kembali, karena kami tahu, jika kami kembali hidup-hidup, atasan kami akan marah. Ya atasannya aja yang disuruh berangkat kalau marah. Jadi kesel anjir. Oh iya, Hisao Horiyama ini bisa selamat karena perang keburu kelar sebelum dia dikirim buat kamikaze. Jadi dia lagi nunggu giliran berangkat, terus tahu-tahu perangnya udahan. Nah, walaupun selama latihan mereka ini kayaknya disiksa terus, tapi sehari sebelum berangkat kamikaze, para pilot ini bakal dikasih waktu buat seneng-seneng. Difasilitasin pula. Dari mulai minum-minum sampai dilayanin sama Jugun Ianfu. Apaan tuh? Jugun Ianfu itu adalah sebutan buat wanita penghibur tentara Jepang selama Perang Dunia II. Mereka kebanyakan adalah cewek-cewek lokal yang berasal dari daerah jajahannya Jepang. Kayak dari Korea atau Indonesia. Jadi cewek-cewek lokal di situ diambil, diancem, ditakutin segala macem. Pas mentalnya udah kena, baru disuruh ngelayanin para tentara Jepang. Ini Jepang ada aja kelakuannya. Cukup menarik sih Jugun Ianfu ini nih. Apa perlu dibahas lebih detail? Silakan komen. The prettiest geisha girls entertain them. Their pictures appear in Japanese newspapers as national heroes. Dan pas hari keberangkatan tiba, hari serangan kamikaze tiba, di masing-masing pesawat itu udah disediain buku tutorial serangan bunuh diri. Ini sakit gila. Isi bukunya apa? Ya macem-macem. Dari mulai cara menangani kendala, sampai quote-quote yang memantapkan hati buat mati. Salah satu contoh quote-nya atau tutorialnya tuh kayak melampaui hidup dan mati. Ketika kalian menghilangkan pikiran tentang hidup dan mati, kalian akan bisa sepenuhnya mengabaikan kehidupan duniawi kalian. Terus selain itu, kalau ada kendala juga, itu dijelasin cara-caranya harus ngapain aja. Contohnya kayak, jika kondisi cuaca sedang buruk dan kalian tidak dapat menemukan target, kalian dapat memutuskan untuk kembali ke pangkalan. Jangan berkecil hati, jangan sia-siakan nyawa kalian. Kalian tidak seharusnya dipengaruhi emosi sesaat. Ini gue yang emosi sesaat ini dengarnya nih. Kamikaze pilots are men trained for death.
Nearly all the suicide pilots are between 16 and 20 years old. Nah, walaupun para pilot ini diizinin buat balik ke pangkalan kalau ada kendala, tapi mereka cuma diizinin buat balik ke pangkalan maksimal 9 kali. Kalau udah 9 kali dan lu tetap balik ke pangkalan, lu bakal dianggap pengecut dan dieksekusi. Iya, kalau lu gagal tewas, lu bakal dianggap pengecut, sampah, dan sebagainya. Padahal bisa aja lu gagal tewas karena masalah teknis atau karena nggak keburu berangkat, karena perangnya keburu selesai. Tetap dianggapnya sampah. Itu juga yang terjadi sama pilot-pilot kamikaze yang gagal tewas karena perangnya keburu selesai. Mereka balik ke Jepang dengan perasaan sebagai orang gagal. Mereka ngerasa malu. Itu juga yang dirasain sama Hisao Horiyama tadi. Dia ngerasa sedih karena gagal ngorbanin diri buat negara. Dia bilang, rekan-rekan saya yang telah meninggal akan terus dikenang dalam kemuliaan yang tak terbatas. Tetapi saya malah melewatkan kesempatan untuk mati dengan cara yang sama. Saya merasa telah mengecewakan semua orang. Berarti ini kan segitu masuknya ya propagandanya. Sampai ketika lu berhasil hidup, lu bukannya bersyukur tapi malah kecewa. Emang ngeri ya Jepang ya, gila. その時の頭の中にあったのは、しまったと。死に遅れたと。その時は、死んだしよかったなと思って。Terakhir, menurut dokumen dari History, 3 tahun sebelum serangan kamikaze yang pertama yang tercatat di pertempuran Teluk Leyte tadi, di tanggal 7 Desember 1941, disebut sebenarnya udah terjadi serangan kamikaze yang pertama. Kok bisa? Waktu itu di perang di Pearl Harbor, pesawat yang dikendarai sama Letnan Fusata Ida mengalami kerusakan parah. Dan di situasi ini bukannya mencoba meloloskan diri, Fusata Ida malah berniat menabrakkan pesawatnya. Kali dia mikirnya, nggak apa-apa gue mati, yang penting musuh rusak parah. Mungkin ya. Akhirnya dia ngarahin pesawatnya ke Hanggar 101, hanggar utama di pangkalan itu. Pas pesawatnya lagi menuju ke hanggar itu, sayangnya dia keburu ditembakin sama pasukan Amerika. Ditembakin sampai pesawatnya hancur. Akhirnya pesawatnya malah ngelewatin hanggar dan jatuh di tempat lain. Dan walaupun gagal, tapi Fusata Ida banyak dianggap sebagai pilot kamikaze pertama. Sampai-sampai di tempat pesawatnya jatuh tadi itu sampai dibikinin monumen khusus buat mengenang dia, buat mengenang Fusata Ida. Ini monumennya. Oh iya, satu lagi. Habis perang selesai, di tanggal 16 Agustus 1945, Takijiro Onishi, bapak kamikaze tadi, dia langsung nulis pesan terakhir yang isinya, untuk jiwa-jiwa tentaraku, saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas keberanian yang telah dilakukan. Dan dalam kematian, saya meminta maaf untuk mereka dan keluarga yang ditinggalkan. Dan abis nulis surat itu, Takijiro Onishi langsung melakukan ritual seppuku, harakiri. Ngambil belati, tusuk perut, geser. Aduh, ngilu anjir. The Japanese, long trained to blind obedience and worship of the emperor, teach their children that ceremonial suicide is one of the greatest acts of which man is capable. Oke, sekian dari googling kali ini tentang kamikaze, pasukan bunuh dirinya militer Jepang. Kalau lo mau revisi kali gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang ada di video, bisa lo tulis di komen, kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye! Terakhir majas itu semua usah halusan.